Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tafaqquh fid din, yaitu memperdalam ilmu agama, yang mana semua ketaatan ini adalah ketaatan yang akan mengantarkan kepada surga Allah, ya. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan buat dia menjadi faqih, menjadi pintar dalam agama. Dan Anda diberikan taufik untuk ada di tempat ini, melangkahkan kaki ke masjid ini untuk mencari ilmu, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua, ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur kita adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk terus belajar dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini adalah kalimat yang ringan namun menentukan akhir, menentukan kemana kita akan pergi. Kalimat tersebut kalimat yang sangat ringan, yang tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan memang akhir itulah yang akan menentukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-a'mal bil khawatim. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, atau al-a'mal bi khawatimiha. Ya, amal itu tergantung akhirnya. Sebagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan, maka yang menentukan kesuksesan kita adalah ketika kita memaksimalkan akhir Ramadan, kan begitu ya. Demikian pula ketika kita dalam beramal, ya, dalam kita hidup di dunia ini, maka yang menentukan surga neraka kita adalah akhir hidup kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian diciptakan dalam perut ibu kalian 40 hari sebagai nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah, yaitu menjadi gumpalan darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu al-malak, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, kepada janin. Fayu'mar bi arba', dan kemudian diperintahkan untuk menetapkan takdir, ya, empat hal yang berkaitan dengan takdir manusia selama hidup. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Empat hal tersebut adalah tentang rizkinya, jatah rizkinya di dunia, kemudian ajalnya, kapan dia meninggal, kemudian amalnya, amal apa yang dia lakukan, dan apakah dia akan bahagia nanti, yaitu masuk surga ataukah celaka masuk neraka. Itu sudah Allah tentukan takdirnya setiap kita, bahkan sebelum kita diciptakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, sampai-sampai surga itu hanya sejengkal atau sehasta dari dirinya, sudah sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ketetapan Allah mendahului dia.
Karena tadi disebutkan apa? Yang dicatat itu apa? Rizkinya, ajalnya, dan amalnya. Amalnya sudah Allah tetapkan, yaitu amal yang mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia setelah sekian lama beramal ahli surga sampai sangat dekat dengan surga, kemudian tercatat sebagai orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian meninggal, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Dan sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Kalian tuh ada juga yang beramal amalan ahli neraka, seumur hidup kafir, seumur hidup maksiat, seumur hidup melakukan amalan yang mendekatkan kalian dengan neraka, yang hanya bedanya cuma tinggal satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Padahal seumur-umur dia isinya hanya maksiat. Dan karena dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli surga, maka dia menjadikan dirinya masuk surga. Berarti ini menunjukkan bahwasanya akhir itu sangat penting. Ya, akhir itu sangat penting. Dan kita ingin bahwa akhir kita adalah akhir yang baik, atau istilah kita apa? Husnul khotimah. Dan ini akan mudah terwujud ketika kita mendawamkan suatu kalimat ringan, yaitu kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat syahadatain, kalimat persaksian yang menunjukkan keislaman seseorang, kalimat yang menjadi pintu masuk agama Islam. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, ya, karena ini kan penting untuk kita ketahui ya, sebenarnya orang itu masuk Islam apakah harus membaca syahadat ataukah cukup dengan meyakini isi syahadat? Kadang kan orang, wah itu yang penting kita udah yakin lah, tapi kita nggak usah ngomong. Ataukah harus mengucapkan? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ajma', seluruh kaum muslimin, ajma'ul muslimun, seluruh kaum muslimin sepakat ya, bahwasanya orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ma'al qudrah, padahal dia mampu mengucapkannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir zahiran wa batinan, dia kafir lahir dan batin. Dia kafir lahir dan batin kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat padahal mampu. Sehingga kalimat syahadat itu bukan hanya diyakini saja, tapi dilafazkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan di sini artinya ucapan la ilaha illallah, yang kemudian dibarengi dengan amal soleh berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi bukan semata-mata perkataan itu berarti baca Quran. Ya iya betul. Tapi itu cabang dari perbuatan sebetulnya. Ya. Amalul lisan namanya. Jadi amalan lisan ya, baca Quran, zikir. Tapi yang disebut dengan amalun qaulun, perkataan adalah perkataan la ilaha illallah. Itulah yang menjadi pintu masuk seorang dikatakan Islam. Pertanyaan berikutnya, ketika kita wajib mengucapkan la ilaha illallah untuk bisa disebut Islam ya, seseorang, maka apakah harus lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau cukup la ilaha illallah? Maka ulama khilaf dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan cukup la ilaha illallah, maka sudah dianggap masuk Islam. Ada juga ulama yang mengatakan harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalilnya masing-masing punya dalil. Karena dalam sebagian hadis memang kadang-kala disebutkan cukup dengan la ilaha illallah ya. Ketika Mu'adz diutus ke Yaman, apa kata Nabi SAW? Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan menemui sekelompok ahli kitab ya. Faj'al awwalu ma tad'uhum ila ayyuhidullah.
Maka jadikan yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah hendaknya mereka mentauhidkan Allah, atau dalam riwayat lain antaqula la ilaha illallah, hendaknya engkau mengajari mereka kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak, dalam sebagian riwayat tidak ada riwayat Muhammad Rasulullah. Namun ada juga riwayat yang menunjukkan adanya wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Jadi memang dalam hadis lain misalnya Nabi SAW mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka seolah-olah di sini mencukupkan la ilaha illallah saja, tanpa harus Muhammad Rasulullah. Maka kita sampaikan perkataan Imam, saya lupa, Imam Al-Baghawi kalau tidak salah, berkaitan dengan masalah ini. Maka sebetulnya yang lebih tepat adalah kalau secara sempurna harus diucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ucapan syahadat itu harus syahadatain, dua kalimat syahadat, bukan cuma la ilaha illallah. Akan tapi jika seorang misalnya khawatir misalnya dia terlalu panjang, dia nggak paham, atau maka ucapan la ilaha illallah sudah mencukupi untuk dikatakan masuk Islam. Wallahu ta'ala alam, ya. Dan bahkan sebagian ulama memberikan rincian, kalau dia memang orang yang sebenarnya sudah meyakini keesaan Allah tapi dia tidak mengakui kenabian Muhammad, nah itu baru yang harus lengkap. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka meyakini bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah. Percaya atau tidak, orang Yahudi itu benci dengan penyembah berhala. Maka orang Yahudi ketika ditanya, maukah kamu ibadah di masjid? Mau mereka. Maukah kamu ibadah di gereja? Gak mau. Kenapa? Ada patungnya, ada berhala di situ. Gak mau orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi sebetulnya dalam masalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka la ilaha illallah mengakui. Cuma mereka mengatakan apa? Muhammad bukan Rasulullah. Kalaupun mereka mengatakan Muhammad Rasulullah bagi orang Arab dan bukan bagi kami. Itu orang Yahudi. Kayak gini Muslim nggak? Nggak. Karena Muslim ya mengimani Muhammad Rasulullah bagi seluruh alam. Maka untuk yang seperti ini, saya ada Yahudi yang mau masuk Islam, maka dia harus lengkap. Karena keyakinannya terdahulu apa? Muhammad bukan Rasulullah, atau paling tidak Muhammad bukan Rasul saya. Nah, itu keyakinan dia sebelumnya. Berarti dia harus mengucapkan, menegaskan bahwasanya Muhammadlah Rasul saya sekarang, Rasulullah, gitu ya. Dan juga seperti misalnya orang Nasrani, boleh jadi dia mengakui Muhammad itu Rasulullah, misalnya, tapi meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, misalnya. Ini juga para ulama mengatakan ditambahkan lafaznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Isa Nabiyullah, atau wa anna Isa Rasulullah, wa anna Isa Rasulullah. Jadi menegaskan bahwasanya Isa abduhu wa rasuluh, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ini untuk melenyapkan keyakinan dia sebelumnya. Sehingga mungkin kalau ada yang pernah ya melihat video Ustadz Amin Nur Bais, ada yang pernah lihat ketika membimbing salah seorang mu'alaf, itu beliau menambahkan lafaz yang demikian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu ditambahi, aku bersaksi, ya kan, sudah selesai terjemahnya, aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya. Ya, dia ikuti, aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya. Aku bersaksi bahwa Maryam adalah demikian. Karena untuk menghilangkan apa? Untuk memastikan lenyapnya keyakinan yang lama yang menjadikan dia kafir. Itu.
Misalnya contohnya lagi orang Syiah tobat mau masuk Islam. Dulunya dia berkeyakinan Ali Tuhan misalnya ya, atau apa. Maka dia harus menegaskan bahwasanya Ali adalah hamba Allah misalnya. Dan lain sebagainya ya. Atau ada orang misalnya contoh lagi ya, kafir karena dia meninggalkan sholat karena tidak meyakini wajibnya sholat. Orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, kafir tidak? Kafir. Orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, dia kafir. Terus gimana cara dia masuk Islam? Bukankah dia sudah meyakini tiada sembah selain Allah? Dia sudah meyakini bahwasanya Muhammad Rasulullah? Tinggal masalah ini dia nggak meyakini wajibnya sholat ini. Nah, maka dia tambahkan dalam syahadatnya apa? Ketika bersyahadat ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna sholata wajibun. Bahwasanya sholat itu wa anna sholat dan bahwa sholat itu wajib. Ini bisa ditambahkan. Dan ini bukan bid'ah ya. Ini bukan bid'ah, ini sesuatu yang memang disyariatkan agar orang tersebut lepas dari kekufurannya yang lama. Taib. Ini pembahasan seputar kalimat kedua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pintu masuk agama Islam. Ya, kalau sudah masuk agama Islam, maka kata Nabi SAW, asoma minni dima'ahum wa amwalahum. Telah terjaga dariku harta dan darahnya. Dia tidak lagi diperangi. Illa bihaqqil Islam, kecuali jika Islam menuntut haknya. Apa itu? Hukuman had yang mengharuskan mati. Contohnya adalah rajam. Nah, itu hakul Islam. Ya, orang walaupun muslim kemudian berzina dengan ini dan kemudian ditegakkan hukum kepadanya, maka darahnya halal. Tapi bukan karena dia musyrik, bukan karena dia kafir, tapi karena dia hak Islam menuntutnya untuk dibunuh ya. Baik. Kemudian kita akan lanjut kepada makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu secara bahasa artinya la itu tidak ada. Ilah itu artinya yang disembah atau al-ma'luh. Ilah bermakna al-ma'luh, yaitu al-ma'bud, yang disembah. Illallah, kecuali Allah. Berarti gimana terjemahnya? Tiada yang disembah selain Allah. Betul nggak? Apakah sudah tepat? Belum. Karena yang disembah selain Allah faktanya banyak. Yang disembah selain Allah itu banyak. Ada patung, ada Nabi Isa, ada ini, ada itu ya. Berarti kita harus tambahkan keterangan, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya, atau tidak ada yang berhak disembah. Nah, itu ya, ma'buda bihaqqin, yang boleh dan berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini baru benar kalimatnya ya. Penerjemahan ini harus kita pastikan. Kenapa? Agar maknanya tidak keliru. Kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, nyatanya banyak sembahan selain Allah. Kalau kita menerjemahkan tiada Tuhan pencipta selain Allah, maka ini juga orang musyrik juga mengakui. Betul? Orang musyrik mengakui enggak kalau yang menciptakan alam ini Allah? Iya. Allah Ta'ala mengatakan ya, wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau orang musyrik itu kau tanya, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Sehingga bersaksi bahwasanya Allah menciptakan alam semesta itu belum menjadikan seseorang bertauhid. Karena itu baru tauhidnya orang-orang musyrik. Ya, mereka mengakui yang menciptakan itu Allah, tapi mereka ibadahnya kepada selain Allah. Nah, kalau mau memaknai dengan benar, ya kita memaknainya dengan tidak ada yang berhak disembah selain Allah ya. Taib.
Dan kalimat tauhid itu ada dua rukun ya, ada dua rukun atau terdiri dari dua rukun, dua bagian. Yang pertama yaitu an-nafyu, yaitu menolak semua sesembahan selain Allah. Kemudian al-itsbat, yaitu menetapkan, hanya Allah sebagai satu-satu yang berhak disembah ya. La ilaha itu an-nafyu, yaitu menolak semua sembahan, illallah, menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah ya. Bismillah. Dalilnya apa? Banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tauhid. Tauhid itu apa? Sesembahan selain Allah, itu namanya tauhid. Ya. Dalam kondisi dia rela disembah, itu baru namanya tauhid. Kalau dia nggak rela disembah, bukan tauhid. Contohnya apa? Berhala-berhala ya, itu tauhid. Atau para pemuka agama yang memanfaatkan jamaahnya untuk dibodohi, itu tauhid juga. Ya. Nah, faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengkufuri, menafikan semua sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan menetapkan hanya Allah yang berhak diimani, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Berarti mengkufuri, harus dikufuri. Jadi tidak cukup kalimat la ilaha illallah itu artinya menetapkan Allah berhak disembah, bukan. Kalau hanya menetapkan Allah berhak disembah, belum tentu artinya berarti dia menafikan sesembahan selain Allah. Contoh konkretnya adalah seperti ini. Orang yang dia saya agamanya Islam, Tuhan saya Allah, tapi kalau ada orang mau beragama lain, silahkan kalau mau nyembah Yesus, silahkan, mau nyembah itu silahkan. Itu namanya tidak yakfur bit tauhid. Dia tidak kufur kepada tauhid. Kufur kepada tauhid artinya mengingkari sesembahan dan penyembahan kepada selain Allah, itu namanya kufur dengan tauhid. Ya. Dia tidak rela kalau ada yang diibadahi selain Allah. Dia gak senang kalau ada orang mau menyembah berhala. Hati dia panas. Hati dia tidak tenang melihat orang yang menyembah selain Allah. Ini baru kufur kepada tauhid ini. Ya kalau saya beriman kepada Allah, saya sholat, saya ini. Ya kalau ada orang itu ya biasa aja, nggak apa-apa, silakan. Orang mau menyembah berhala silakan, sujud sama berhala silakan. Nah ini belum, dia belum paham makna kalimat ini. Karena harus ada nafyu, harus ada menolak semua sesembahan selain Allah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi menolak juga untuk orang lain. Jika kita menolak sesembahan selain Allah untuk orang lain, menjadikan kita berdakwah kepada orang lain. Kita bukan orang yang kemudian udahlah silakan. Ya kita betul menghormati, menghargai, maksud saya menghargai agama lain. Tapi kita tidak pernah ridho. Kita tidak pernah ridho dengan agama-agama selain Islam. Tidak pernah ridho dengan penyembahan berhala, penyembahan Nabi Isa. Nggak boleh ada sedikit pun rasa ridho, itu nggak boleh. Karena itu konsekuensi dari kalimat la ilaha. La ilaha, tidak boleh ada sesembahan kecuali Allah ya. Semoga dipahami. Dan diantara hikmah juga kenapa kita ketika sholat itu, beberapa jenis sholat itu disunahkan di rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kenapa? Karena diantara faedahnya adalah dia mengandung unsur kalimat tauhid. Dalam surat Al-Kafirun itu semuanya dinafikan. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Enggak, pokoknya aku enggak menyembah Tuhan, enggak. Itu menafikan. Dalam surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan di sini dalam Al-Kafirun ada an-nafyu, ada penafian seluruh sesembahan selain Allah. Dalam Al-Ikhlas ada itsbat, menetapkan Allah sebagai zat yang berhak disembah. Ya. Jadi harus dipastikan kita betul paham konsekuensi la ilaha illallah adalah
bukan cuma mengakui yang berada disembah Allah, tapi betul-betul mengkufuri togut-togut atau sesembahan selain Allah. Taib yang berikutnya, kalimat tauhid merupakan kalimat yang memiliki keutamaan besar dalam agama kita, ya. Yang pertama, bahwasanya kalimat tauhid merupakan zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol. Ya, afdalul zikri la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, zikir yang paling utama itulah la ilaha illallah. Antum kalau mau membiasakan, ya dibiasakan, ya, mengganti umpatan-umpatan yang tidak perlu. Kalau ada sesuatu la ilaha illallah, ya, atau subhanallah atau yang lainnya, nah ini akan menjadi pahala yang luar biasa banyak. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah adalah sebab seorang masuk ke dalam surga. Ya, tadi sudah kita bacakan, Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan kalimat ini betul-betullah kalimat yang menyelamatkan seorang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas, ya, dia akan masuk surga. Di dunia kok bisa menyelamatkan? Tadi sudah kita sebutkan, asoma minni dima'ahum wa amwalahum. Dia selamat dariku, aku tidak memeranginya, tidak akan menumpahkan darahnya dan tidak akan merampas hartanya. Ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW ketika perang, ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ya, sahabat Usamah bin Zaid. Kita tahu Zaid bin Harithah itu siapa? Mantan anak angkatnya Nabi SAW. Dan itu Nabi itu sangat sayang kepada Zaid. Dan ketika Zaid punya anak, anaknya pun menjadi kesayangan Nabi SAW. Jadi Usamah bin Zaid ini juga termasuk hubbi Rasulullah SAW, kecintaannya Nabi SAW. Suatu ketika Usamah bin Zaid ini ketika perang berhasil mendesak musuh. Ketika hendak dibunuh, tiba-tiba musuh ini mengatakan la ilaha illallah. Maka Usamah mengatakan, orang ini cuma pura-pura. Begitu dia terdesak baru mengatakan la ilaha illallah, saya mau bunuh aja dia. Percuma kamu la ilaha illallah enggak ikhlas, kamu pura-pura aja, tusuk. Akhirnya sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun marah besar. Marah semarah-marahnya dengan mengatakan, ataqtulu man qala la ilaha illallah wa ya Usamah, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia cuma membela diri, dia cuma cari aman dan seterusnya. Enggak. Diulang lagi sama Nabi, engkau membunuh orang yang telah mengucapkan, diulang-ulang terus sampai Usamah sampai betul-betul merasa bersalah. Ya. Sehingga beliau mengatakan, saya berharap hari itulah hari di mana saya masuk Islam. Kenapa? Saya merasa dosa itu sangat besar sekali membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Padahal sudah jelas kelihatan korinah cari aman, tapi nggak boleh, haram darahnya. Bayangkan. Sehingga orang-orang munafik pun di Madinah itu aman. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah meskipun munafik. Mereka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, maka betul-betul powerful, ya, kalimat beliau sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat. Bahkan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ketika Umar minta izin ingin membunuh seorang munafik, apa kata Nabi SAW? Enggak. Atau ketika Umar menawarkan untuk membunuh seorang Khawarij, apa kata Nabi? Enggak, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabat itu sendiri. Sahabat, karena orang tahunya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, ya sudah, dia dianggap muslim, ya. Nah ini kekuatan, keutamaan kalimat jadi banyak sekali, ya. Dan tauhid, ya, kalimat tauhid juga akan menjauhkan seorang dari neraka, ya. Nabi SAW mengatakan, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah. Siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi
bisyai'in atau syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu Allah berbuat syirik, maka dia masuk neraka. Nah, kalau kita mengamalkan kalimat tauhid yang benar, maka jelas ya akan memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Baik. Nah, sekarang di akhir sisa waktu ya, ternyata saya cukup banyak memakan waktu ini. Syarat-syarat sah kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini nggak akan berguna kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Ya, ada 7 syarat supaya kalimat tauhid bermanfaat. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengetahui maknanya. Ya, mengetahui maknanya. Kadangkala kita tadi ya, kita nggak paham makna kalimat la ilaha illallah. Kita taunya ya udah itu kalimat tauhid, kalimat orang masuk Islam. Nah, kita nggak tahu konsekuensinya apa. Nah, maka al-ilmu yang pertama kita harus tahu maknanya. Maknanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah dulu bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua al-yaqin. Al-yaqin itu tidak boleh ragu sama sekali dengan kandungan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu innalladzina amanu wa 'amilus solihati dalam surat Al-Hujurat tsumma lam yartabu, itulah apa? Ingat enggak antum? Apa namanya? Awalnya gimana? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Kalau kita ada keraguan sedikit, maka kalimat tauhid tidak berguna. Harus yakin. Yang ketiga ikhlas, yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas ini artinya tidak tidak mencari keridhaan orang lain. Contohnya adalah orang yang mengucapkannya untuk cari aman, seperti orang-orang munafik. Ini tidak ikhlas mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk manusia, untuk cari aman. Maka ini kalimat tauhid tidak berguna baginya. Ya, al-ikhlas. Ya. Yang keempat al-sidq, yaitu ketulusan. Tulus. Ya, tulus betul-betul mengakui, jujur dengan kalimat tersebut dan tidak seperti orang munafik juga. Dia mendustakan kalimat tersebut sebetulnya. Dia hanya mau mengucapkan tapi kalimatnya dia dustakan. Ini tidak akan berguna kalimat tauhid ketika tidak ada sidq, yaitu ketulusan atau kejujuran. Yang kelima mahabbah, yaitu cinta dengan kalimat tauhid. Cinta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang beriman, dia sangat cinta kepada Allah. Nah, maka kita harus juga cinta dengan kalimat tauhid ini, membela kalimat tauhid ini, ya. Kita bela kalimat tauhid ini. Yang keenam inqiyad, yaitu tunduk pada konsekuensi kalimat ini. Ya, tunduk, pasrah. Apapun yang dituntut oleh kalimat tauhid, kita harus taat, tunduk. Itu namanya inqiyad. Dan yang terakhir al-qabul, yaitu apa? Menerima sepenuh hati. Menerima sepenuh hati dan bukan setengah-setengah. Ya, kita menerima kandungan kalimat tauhid, maka itu artinya kita sudah qabul. Nah, kalau tujuh syarat ini terpenuhi, maka kalimat tauhid akan berguna bagi dia, akan bermanfaat baginya. Kalau tidak terpenuhi, ada misalnya tidak sidik, tidak tulus, atau mungkin tidak ikhlas, tidak untuk Allah, atau ada keraguan, dia tidak yakin misalnya, maka kalimat tauhid tidak akan ada faedahnya untuk dirinya. Ya. Makanya tadi misalnya al-ilmu, orang nggak paham maknanya, ya, cuma bisa ngucapin nggak tahu mana, ini bahaya. Ya. Allah mengatakan wa minan nasi
may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena dia tidak mengimani kandungan dari kalimat tersebut. Ya, orang musyrik saja paham konsekuensi kalimat tauhid, makanya mereka nggak mau mengucapkan. Ya, karena konsekuensinya adalah semua sembahan selain Allah harus dibuang. Ya, makanya kita jangan sampai kalah dengan orang-orang musyrik. Ya. Taib. Ada tanya jawab nggak nih? Belum ada yang tanya. Kalau belum ada, saya mau selesaikan sampai Isya. Ya. Kalau ada kan saya potong untuk tanya jawab. Gak ada ya? Baik. Kembali tadi masalah apa? Orang harus paham makna kalimat tauhid, ya. Jangan sampai mengucapkan saja tanpa memahami kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid ini ya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seorang mengucapkan kalimat ini secara makna, apakah dia masuk Islam? Apakah dia dihitung sebagai orang yang bersyahadat dan masuk Islam? Ini ada satu kasus ya. Ada orang dikasih dituntun kalimat syahadat tapi susah. Atau kalaupun dia ngikuti kalimatnya itu enggak secara tajwid, secara bahasa Arab itu enggak benar. Kan harusnya asyhadu misalnya gitu ya. Dia ashadu. Sebenarnya enggak benar itu. Allah misalnya. Itu beda. Allah dengan Allah beda. Ilaha misalnya gitu ya. Ada salah-salahnya. Itu hukumnya gimana? Hukumnya adalah tetap dianggap mengucapkan kalimat syahadat, karena dia setelah itu kan dia akan mengucapkan maknanya. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kalau dia bersaksi dengan bahasa Indonesia saja itu sudah sah syahadatnya. Jadi syahadat itu bagi seorang yang masuk Islam tidak harus dengan bahasa Arab. Dia harus dengan bahasa Arab. Dia paham makna itu lebih penting. Dia ngerti maknanya itu lebih berfaedah, karena itu akan menjadi keyakinan dia daripada sekedar lafaz saja. Ya, jadi kalau ada yang misalnya mau masuk Islam, pertama ya jangan ditunda-tunda. Itu jangan sampai kita menunda orang yang mau masuk Islam. Ya, ini sering saya ingatkan, mungkin juga pernah saya sampaikan di sini. Saya ingat saya. Ada orang mau masuk Islam, jangan ditunggu wudu dulu sana, mandi dulu sana, apalagi sampai besok ketemu Ustadz dulu di hadapan Ustadz. Jangan. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang seperti ini kufur dia, karena telah meridhoi kekafiran, walaupun cuma sejenak. Berarti orang ini ridho selama dia mandi kan belum syahadat, berarti kafir dia masih. Berarti dia ridho selama sejam itu dia kafir. Nah, nggak boleh. Sehingga harus selalu langsung dibimbing. Kalau dia nggak bisa terjemah pun tidak apa-apa, sah. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris tidak masalah. Ya. Kemudian juga yang kalau bisa yang lengkap, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Dan ini tadi saya sampaikan juga perlu kalau memang orang ini kafirnya karena kafir yang tertentu, padahal dia sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka perlu ditambahkan. Seperti orang Yahudi, saya pernah tahu di Facebook ada seorang Yahudi namanya Rahib Ben Abrahamson. Kalau Abrahamson namanya. Kalau ada yang pernah tahu ya, itu dia pakar dalam masalah Taurat dan Al-Quran dan hadis, luar biasa. Kalau dia sama kita tuh ngucapin assalamualaikum. Cuman ketika dia ditanya, apakah Anda meyakini Muhammad Rasulullah? Dia jawab, iya, Muhammad Rasulullah. Tapi katanya, tapi bukan Rasul bagi saya. Jadi semuanya udah kalimat la ilaha illallah sudah, Muhammad Rasulullah udah. Dia juga meyakini tauhid, iya. Tinggal satu, tapi itu Nabi, itu Rasul, bukan untuk kami orang Yahudi. Maka ketika dia mau masuk Islam, dia belum Islam ketika itu. Maksudnya ketika dia masih meyakini seperti itu, dia belum
belum Islam. Ketika dia mau masuk Islam, maka kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ala jami'il khalqi. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah bagi seluruh alam. Ya, Yahudiyan kana amla. Baik dia Yahudi atau bukan. Nah, itu tambahkan itu supaya dia hancur keyakinannya yang terdahulu, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Sudah isya kalau di tempat saya, nggak tahu kalau di sini. Sudah bunyi belum? Oh, 2 menit lagi. Kalau di saya udah isya, ya. Tapi nggak apa, ya. Kita cukupkan. Atau ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, semoga apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengakhiri hidup kita dengan kedua kalimat yang mulia ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.